Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan dari kelompok 5 program web informasi toko baju yang akan menjelaskan beberapa topik atau poin yang akan dipresentasikan pada video kali ini. Sebelum itu, saya akan membacakan anggota dari kelompok 5 ini. Yang pertama ada Muhammad Iqmal Ikhwan, yang kedua ada saya sendiri Diki Ramadan, yang ketiga ada Riko Ramadan, yang keempat ada Alfian Ibnu Farhan, yang kelima yang terakhir ada Hizkia Tamba. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmatnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul web informasi toko baju dengan lancar dan tepat pada waktunya. Pembuatan makalah ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah web programming jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah kali ini. Antara lain, yang pertama ada Bapak Agung Fazriansa Eskom selaku dosen mata kuliah web programming yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan makalah ini. Yang kedua, teman-teman kelompok yang telah membantu dalam segala hal. Kami menyadari bahwasannya laporan yang kami buat ini tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Kami berharap semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi kita semua. Untuk selanjutnya, ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tampilan coding, yang ketiga ada coding CSS, yang keempat ada tampilan web. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Hizkia Tamba. Latar belakang. Pada saat ini, persaingan dalam bisnis online semakin ketat. Keberadaan informasi menjadi sangat penting. E-commerce atau toko online merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam dunia internet. Penggunaan sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen, maupun penjual. Konsep online shopping menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan jika dibandingkan dengan konsep belanja yang konvensional. Selain proses transaksi bisa menjadi lebih cepat, konsep toko online atau e-commerce dapat memangkas banyak biaya operasional karena penjual tidak diharuskan mempunyai toko fisik. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Internet adalah seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer dalam jaringan ini menyimpan file, seperti halaman web yang dapat diakses oleh seluruh jaringan komputer maupun handphone dan tablet. Melihat pangsa pasar, peluang serta kemudahan yang dihadirkan oleh sistem penjualan online, penulis berencana membuat sistem dan menjajaki pasar online yang sekarang makin digemari oleh masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah ke atas. Yang ketiga, kode coding CSS. Contoh dari kode coding CSS adalah yang pertama, button kurawal padding, gunanya untuk ukuran antara background dengan tulisan. Yang kedua, button kurawal font size untuk mengatur ukuran teks. Yang ketiga, button kurawal color, gunanya merubah warna tulisan di dalam button. Yang keempat, button background titik color, gunanya untuk merubah warna button. Yang kelima, button kurawal border, gunanya untuk mengatur garis tepi pada button. Yang keenam, button kurawal border titik radius, gunanya untuk menghilangkan bagian ujung button agar terlihat lebih bagus. Yang ketujuh, button titik 2 hover, gunanya memberikan efek warna yang berbeda ketika mouse diarahkan ke button. Selanjutnya yang kedelapan, button titik 2 active, gunanya memberikan efek saat button diklik. Yang kesembilan, button titik 2 active background titik color, gunanya memberikan efek perubahan warna saat button diklik. Yang ke-10, button titik 2 active transform, gunanya memberikan efek animasi saat button diklik. Yang ke-11, raw strip 2 white, gunanya untuk mengatur warna background konten menjadi warna putih. Yang ke-11, raw
Strip 2 blue. Untuk mengatur warna background konten menjadi warna biru. Yang ke-12, raw strip 2 padding titik white, gunanya untuk memberikan jarak antar konten. Yang ke-14, container titik medium, untuk mengatur tata letak konten supaya lebih rapi. Yang ke-15, fitur raw slice fitur padding, gunanya mengatur jarak antara konten. Yang terakhir, call strip white, gunanya untuk mengatur posisi gambar ke sebelah kiri. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, fitur heading untuk mengatur ukuran teks judul, container medium untuk mengatur tata letak konten supaya lebih rapi, fitur raw atau fitur padding untuk mengatur jarak antar konten, cool white untuk mengatur posisi gambar ke sebelah kiri, fitur heading untuk mengatur ukuran teks judul, button 2 untuk mengatur gaya button agar terlihat lebih bagus, fitur padding sama seperti fitur raw yaitu untuk mengatur jarak antar konten, raw padding narrow untuk mengatur lebar pada footer, container white untuk mensejajarkan tulisan footer dengan isi konten, fitur text untuk mengatur tulisan footer agar rata kiri, fitur text center untuk mengatur tulisan footer agar rata tengah. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Alfian Ibnu Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode-kode yang sudah kami buat untuk merancang sebuah web. Sebelumnya, kode CSS ini sudah dijelaskan oleh Muhammad Iqmal Ikhwan dan Riko Ramadan. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit lebih detail mengenai kode-kode CSS dan HTML yang kami buat untuk merancang web kami. Yang pertama ini adalah kode CSS-nya. Kode CSS ini lumayan panjang karena ini yang akan mengatur tampilan web kita. Lalu yang ini adalah kode HTML-nya. Di sini kita menggunakan aplikasi Sublime Text dan langsung aja kita mulai pembahasan coding kita yang pertama. Yang pertama ada tag HTML seperti biasa. Lalu di bawahnya ada tag link CSS karena kita menggunakan CSS eksternal. Dan kita akan masuk ke kode pembuatan header. Di sini ada tag div dengan kelas raw banner. Tag div ini fungsinya adalah untuk membatasi atau membuat bagian-bagian HTML. Raw banner ini adalah sebuah kelas yang ada pada CSS yang telah kami buat. Fungsinya adalah untuk menambahkan warna background pada header. Misal raw banner kita hapus, maka akan menjadi seperti ini. Lalu setelahnya ada kelas banner content. Fungsi dari kelas CSS tersebut adalah untuk mengatur padding, serta untuk membuat tulisan judul dan button menjadi rata tengah. Misal kelas banner content yang ini kita hapus, maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada tag H1 dengan kelas banner content heading. Fungsinya adalah untuk merubah warna, ukuran, shadow, serta margin untuk memberikan jarak teks dengan button. Kalau kelasnya kita hapus, maka akan menjadi seperti ini. Lanjut, ada tag button dengan kelas button. Kelas button adalah untuk mengatur gaya button agar terlihat lebih bagus. Misal kita menggunakan tag button bawaan HTML-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di kelas button ini ada beberapa properti CSS. Yang pertama ada padding. Fungsi padding adalah untuk mengatur ukuran antara background dengan tulisan. Yang kedua ada font size. Fungsinya adalah untuk mengatur ukuran teks. Yang ketiga ada color. Fungsinya adalah untuk merubah warna tulisan di dalam button. Yang keempat ada background color. Fungsinya adalah untuk merubah warna button. Yang kelima ada border. Fungsi border adalah untuk memberikan garis tepi pada button. Yang keenam ada border radius. Fungsinya adalah untuk menghilangkan bagian ujung button agar terlihat lebih bagus. Lalu di bawahnya ada pseudo class hover. Fungsi hover adalah untuk memunculkan efek perubahan warna pada saat mouse atau pointer diarahkan ke button tersebut. Lalu di bawahnya lagi ada pseudo class active. Fungsinya adalah untuk memunculkan efek animasi pada saat button diklik. Untuk memunculkan efek animasi pada saat button diklik sebenarnya ada pada properti CSS transform.
Oke, sekarang kita masuk ke kode pembuatan bodinya. Di sini ada 5 tag div. Lalu di dalam tag div yang pertama ada beberapa kelas CSS. Yang pertama ada kelas raw white. Fungsi raw white ini adalah untuk mengatur warna background konten menjadi warna putih. Misalnya raw white ini kita ganti menjadi raw blue, maka background akan berubah menjadi warna biru sesuai dengan properti CSS-nya. Oke, lanjut, yang kedua ada kelas raw padding white. Fungsinya adalah untuk mengatur atau memberikan jarak antar konten. Oke, sekarang kita ke kode tag div yang kedua dengan kelas container medium. Kelas ini berfungsi untuk mengatur tata letak konten supaya lebih rapi. Oke, lanjut lagi ke tag div yang ketiga dengan kelas features row. Kelas ini berfungsi juga untuk mengatur jarak antar konten, mirip kayak kelas padding white yang tadi sudah kita jelaskan. Oke, kita lanjut lagi ke tag div yang keempat. Di sini ada kelas call narrow right. Kelas ini berfungsi untuk mengatur margin bawah konten. Lanjut lagi ke tag div yang kelima dengan kelas call wide. Kelas ini berfungsinya untuk mengatur posisi gambar ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya ada tag H2. Tag ini berfungsi untuk merubah tulisan menjadi ukuran H2. Tapi di sini untuk mengatur tulisannya kita memakai kelas CSS yang bernama features heading. Kelas ini fungsinya adalah untuk mengatur ukuran teks judul konten supaya lebih bagus karena menggunakan CSS. Oke, lanjut lagi ada tag img. Fungsi tag ini adalah untuk menampilkan gambar pada HTML. Terus ada tag paragraf. Nah, selanjutnya ada tag button dengan kelas button 2. Kelas ini mirip dengan kelas button yang awal tadi, cuma ada sedikit perubahan untuk mengatur ukuran, warna, serta teks pada button tersebut. Nah, kode di bawah ini selebihnya sama seperti kode yang sudah saya jelaskan tadi, karena kode ini hanya mengulang. Di sini ada tag div dengan kelas yang sama seperti tadi, terus ada tag H2, tag img, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke kode untuk pembuatan footer. Di sini ada tag div dengan kelas raw dark gray dan raw padding narrow. Kelas pertama ada raw dark gray, ini berfungsi untuk merubah atau memberikan warna pada footer menjadi warna abu-abu gelap. Misal kita ingin merubah warnanya menjadi biru, kita tinggal pergi ke style CSS, lalu rubah backgroundnya menjadi warna biru, atau tinggal mengganti properti CSS-nya. Lanjut ada raw padding narrow. Kelas ini berfungsi untuk mengatur lebar pada footer. Oke, selanjutnya ada tag footer, dan di bawahnya ada tag paragraf dengan kelas fitur text center. Ini fungsinya supaya teks footer menjadi rata tengah biar rapi. Baik, sekian penjelasan singkat mengenai coding HTML beserta CSS pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.